I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence. Hai Somat Remaja, kembali lagi dengan Komisi Remaja GKI Maulana Yusuf dalam kebaktian minggu kita di bulan November ini. Tidak terasa kita sudah hampir di ujung tahun 2021. Banyak jatuh dan bangun yang kita alami sepanjang tahun ini, tapi di atas semuanya itu kita bersyukur karena kita tetap bisa merasakan dan mengingat kasih setia Tuhan. Mari kita mengawali kebaktian kita dengan memujinya, Tuhan Yesus baik. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Cinta, apa itu cinta? Kalau masing-masing kita ditanya, kita pasti punya pendapat beragam tentang apa itu cinta. Dalam kebaktian kali ini, kita diajak untuk merenungkan makna pelayanan dan hidup dalam persekutuan dalam tema cinta gereja. Dalam Ibrani 10 ayat 24-25 tertulis, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita bernyanyi, aku gereja, kau pun gereja.
sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Selama kita hidup, kita tidak terlepas dari kesalahan yang kita perbuat. Kita seringkali bahkan mengulangi kesalahan yang sama. Teman-teman, kita tidak punya kekuatan untuk menyucikan diri kita. Mari datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Anugerah pengampunan diberikan Allah kepada setiap kita yang dengan rendah hati mau mengakui segala dosa dan bertekad untuk memperbaiki diri. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57 yang berkata, "Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kita bersyukur karena Tuhan dengan setia memberikan anugerah-Nya kepada kita. Mari kita ungkapkan syukur dengan menyanyikan ajaib benar anugerah. Rekan-rekan remaja sekalian, pada hari ini sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita menyatukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di saat ini Tuhan, kami mau merenungkan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun kami, Roh Kudus Tuhan yang boleh memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca. Terlebih kami juga punya kemauan dan keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang maha baik, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari rekan-rekan remaja kita membuka Alkitab kita bersama-sama. 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang
membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya, Ya, rekan-rekan remaja sekalian, kita bertemu lagi dalam kebaktian online kita secara online di bulan November. Setelah beberapa bulan sebelumnya kita bertemu secara virtual di Zoom, dan kali ini kita ketemu lagi secara virtual melalui YouTube kita. Dan hari ini yang menjadi tema perenungan kita adalah cinta gereja. Nah, teman-teman remaja sekalian, beberapa waktu yang lalu seorang influencer memberikan sebuah tantangan di story media sosialnya. Dia berkata seperti ini, "Say I love you without saying I love you." Jadi ungkapkan aku mengasihimu tanpa mengatakan aku mengasihimu. Nah, respon followersnya pada waktu itu ribuan. Dan saya adalah salah satu yang menikmati membaca respon begitu banyak orang ya. Bagaimana say I love you without saying I love you. Nah, beberapa responnya itu seperti ini, teman-teman remaja. Yang pertama, sayang aku udah transfer ya. Itu salah satu respon yang ada. Lalu ada juga yang merespon, yuk makan di luar, hari ini aku traktir ya. Ya, bahasa traktir ini ternyata juga bahasa yang mengungkapkan sayang ya. Lalu ini pakai jaketku, seperti itu, memberikan jaket kepada orang lain. Lalu ada juga respon seperti ini, hati-hati di jalan ya, kalau sudah sampai kabarin. Ya, ada begitu banyak respon, ada begitu banyak cara untuk mengungkapkan I love you tanpa mengatakan I love you. Nah, sebenarnya masih banyak lagi respon yang ada di komen, di kolom komen pada waktu itu ya. Mulai dari hal yang receh sampai hal yang paling berat sekalipun. Nah, tapi sebenarnya saudara-saudara, rekan-rekan remaja, apa yang ada di balik tantangan ini? Di balik tantangan ini sebenarnya mau mengajak kita untuk melihat bahwa cinta itu bukan terletak pada kalimat I love you saja. Bukan berarti kalimat ini tidak ada gunanya dan tidak perlu lagi diucapkan, namun ini membawa kita untuk menyadari bahwa ternyata mencintai, mengasihi, love itu tersirat dalam ekspresi-ekspresi lain. Terutama dalam sikap kita, bahkan dalam hal paling sederhana sekalipun dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka rekan-rekan remaja, kalau pagi ini di meja makan di rumah teman-teman sekalian ada makanan yang sudah tersedia, itu pun adalah sebuah ungkapan cinta. Kalau pagi ini atau hari ini ada yang menanyakan kabarmu, ada yang mengirimkan teks, message kepadamu, menanyakan kabar atau mengingatkan sesuatu, maka itu pun adalah sebuah ungkapan cinta sebenarnya. Nah, dalam sebuah buku seri Selamat ya, Selamat Bercinta yang ditulis oleh Pak Andar Ismail. Jadi seri Selamat ini ada banyak, ada puluhan seri Selamat, dan salah satunya di seri Selamat Bercinta, Pak Andar Ismail menuliskan demikian. Cinta adalah itikat baik dan komitmen yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang konkret. Saya baca sekali lagi. Cinta adalah itikat baik dan komitmen yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan konkret. Dari pengertian yang disampaikan Pak Andar Ismail, setidaknya ada 3 kata kunci yang bisa kita pegang. Yang pertama adalah itikat baik. Ya, itikat baik itu bicara soal motivasi, teman-teman. Itikat baik itu bicara soal mengapa kita melakukan sesuatu. Apakah yang mendorong kita, apakah yang memotivasi kita adalah sesuatu yang baik, gitu ya. Yang kedua, kata kunci yang kedua adalah komitmen. Apa itu komitmen? KBBI berkata, menuliskan seperti ini, komitmen itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu.
Ya, ini erat kaitannya dengan tanggung jawab. Komitmen, ketika kita berkomitmen berarti kita memutuskan, berarti kita berjanji, berarti kita terikat dengan apa yang kita janjikan itu. Maka kita akan terus mengupayakan melakukannya. Ya, komitmen ini bicara tentang terus mengupayakan, terus ingin melakukan. Karena kita sudah berjanji, karena kita sudah terikat. Nah, kata kunci yang ketiga adalah perbuatan. Gampang sekali ya, semua kita tahu perbuatan itu apa? Aksi kita, tindakan kita, sikap kita. Apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan kita. Nah, maka dari ketiga kata kunci ini, itikat baik, komitmen, dan perbuatan, dari sini kita bisa melihat apakah cinta itu ada. Teman-teman, cinta gereja yang menjadi tema kita minggu ini tentu saja kemudian mengajak kita untuk merenungkan perjalanan kita bersama dengan gereja. Gereja sebagai institusi, dalam hal ini GKI Maulana Yusuf gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang hari ini mampir dalam kebaktian remaja GKI Maulana Yusuf dimanapun tempat teman-teman bergereja gitu ya. Apakah kita berjalan, bagaimana kita sudah berjalan bersama-sama dengan gereja sebagai institusi, dan juga gereja dalam artian saya dan teman-teman, dalam komunitas kita bersama. Karena gereja bukan bicara tentang gedungnya, tapi gereja adalah kita, orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Kita hari ini belajar dari jemaat Makedonia. Paulus menuliskan dan menceritakan bagi kita bagaimana jemaat Makedonia menjadi contoh, salah satu contoh jemaat yang menunjukkan ketiga hal ini. Ada itikat baik, ada komitmen, dan ada perbuatan yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Mari kita lihat bagaimana cinta itu diekspresikan oleh jemaat Makedonia. Dari bacaan kita hari ini kita bisa melihat bahwa teman-teman setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan yang disampaikan Paulus di awal pembacaan kita. Yang pertama, disampaikan bahwa jemaat Makedonia ini ternyata bukan jemaat yang besar. Dan berlebih dalam begitu banyak hal sehingga memampukan mereka untuk memberi kepada jemaat lain. Konteks di balik bacaan kita adalah pada waktu itu jemaat Yerusalem itu butuh disupport. Mereka terkendala. Dan untuk itulah jemaat Makedonia meminta, dikatakan meminta agar mereka juga diberikan kesempatan untuk boleh menolong dan berpartisipasi mensupport jemaat Yerusalem. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa dikatakan di pasal 8 ayatnya yang ke-2, teman-teman. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Makedonia ini sedang dicobai dengan hal yang berat, ya. Namun sukacita mereka meluap. Ini 2 hal yang sangat berbeda ya. Yang kedua dikatakan meskipun mereka sangat miskin, ya, situasi mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, teman-teman, ada 2 hal yang menjadi catatan penting. Makedonia ini sedang dalam kondisi tertekan, sedang dalam kondisi dicobai sesuatu yang berat, namun mereka sukacitanya meluap. Yang kedua, mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka miskin tapi mereka bisa mensupport jemaat lain. Mereka bisa menolong jemaat lain. Mereka bukan jemaat yang besar, tapi mereka bisa melakukan sesuatu yang besar. Maka teman-teman, jemaat Makedonia memberi, ya, bukan karena mereka mampu memberi, tapi karena mereka mau memberi. Seringkali dalam pelayanan kita, dalam kebersamaan kita, kita selalu berpikir soal mampunya. Aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak punya talenta, aku nggak mampu melakukan ini, itu, dan sebagainya macamnya. Kita fokus pada mampu dan bisa.
Makedonia ngajak kita hari ini teman-teman. Instead of thinking mampu dan bisa, mari kita merubah cara berpikir kita kepada mau. Saya mau melakukannya. Saya mau berpartisipasi. Saya mau melakukan sesuatu. Nah, mari kita berpikir tentang apa dong yang bisa kita lakukan. Setelah tadi kita belajar dari jemaat Makedonia, apa yang bisa kita lakukan? Kalau jemaat Makedonia, tantangannya adalah mereka didesak oleh lingkungan mereka dikatakan miskin, itu yang menjadi tantangan mereka. Dan kalau kita sekarang apa yang menjadi tantangan kita, teman-teman? Kita nggak punya tantangan seperti jemaat Makedonia ya, yang ditekan dari begitu banyak hal gitu. Tapi tantangan kita sekarang apa? Yang pertama mungkin, mari kita fokus kepada 2 kata mampu dan mau. Itu yang pertama, mampu dan mau. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau terlibat? Apakah kita mau mencintai gereja? Apakah kita mau ada, hadir, bertumbuh, melakukan bersama-sama di dalam komunitas gereja kita? Kalau kita nggak mau, maka yang muncul adalah begitu banyak alasan. Jadi seringkali alasan yang ada itu sebenarnya mungkin bukan alasan yang sebenarnya, tapi jauh lebih dalam perkara mau atau tidak mau. Dan yang kedua teman-teman, sepertinya tantangan yang sangat besar bagi kita sekarang di dunia yang serba online ini adalah bicara soal bagaimana kita mengatur waktu kita. Semua kita banyak sekali yang harus kita lakukan. Beberapa waktu yang kemarin ada beberapa remaja juga yang cerita bahwa tugasnya banyak sekali. Belum presentasi, belum bikin video, belum ini, belum itu, belum kuis, belum ini, begitu banyak tugas. Dan sepertinya kita kemudian kehilangan fokus ya. Aduh, mana dulu nih yang harus dilakukan? Boro-boro bisa ikut KTB atau boro-boro bisa bertemu dengan teman-teman secara online. Ini tugas tuh udah banyak sekali yang numpuk. Nah mungkin tantangan kita yang besar selanjutnya adalah tentang bagaimana kita mengatur waktu itu. Bagaimana kita mengatur waktu, prioritas kita, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu, apa yang kemudian perlu dan tidak perlu saya lakukan, sehingga ketika kita mau untuk tetap bisa terkoneksi dengan komunitas, melakukan sesuatu untuk komunitas, melakukan sesuatu dalam pelayanan kita di gereja, maka kemudian pintu itu akan dibukakan bagi kita. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman remaja sekalian, tampaknya di tengah begitu banyak tantangan yang kita hadapi, kita kemudian diajak untuk merenung lagi pada minggu ini. Apakah kita mau mencintai gereja? Paulus memberikan contoh jemaat Makedonia yang bisa going extra mile, yang walaupun miskin dapat memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang dia mampu berikan. Yang walaupun tertekan, namun dia tetap bisa berpartisipasi untuk mendukung jemaat lain. Ternyata Paulus sampaikan, ada pesannya yang terselubung di sini. Kenapa jemaat ini bisa melakukan hal yang extra mile, hal yang lebih daripada yang bisa mereka lakukan? Ternyata ada satu hal teman-teman. Bahwa jemaat ini mengenal kasih setia, anugerah Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Ternyata kuncinya ada satu hal yang paling penting. Mereka fokus kepada kasih setia Kristus yang telah mereka kenal dalam kehidupan mereka. Jadi ini sebuah pengingat bagi kita semua. Mungkin ada teman-teman remaja yang saat ini lelah, jenuh dengan kehidupan bergereja. Atau ada teman-teman pengurus yang saat ini sepertinya bosan, sepertinya udah muak gitu ya, capek, udahlah, lelah mengupayakan ini itu dan segala macam dalam pelayanan kita bersama. Tapi kita diingatkan kembali hari ini, fokuskan pandangan kita kepada Kristus yang menganugerahkan kasih-Nya yang jauh lebih besar dan jauh lebih dalam dari apa yang bisa kita pikirkan. Kristus telah memberikannya bagi kita.
Dan kita diajak untuk mari kita fokus kepada Kristus yang penuh kasih setia itu, sehingga dari situ kita dimampukan untuk kemudian melakukan dan memberi bagi gereja, bagi komunitas kita. Teman-teman, selamat merenungkan cinta kita akan gereja, cinta kita akan komunitas, karena komunitas kita terbatas, gereja kita terbatas. Orang-orang yang ada di dalam gereja tentunya tidak setiap kali membuat kita bahagia ya. Kita nggak selalu bisa sepaham dengan orang-orang yang ada dalam komunitas pelayanan kita. Tapi percayalah, ketika kita memfokuskan pandangan kita kepada Kristus yang penuh kasih karunia itu, kita dimampukan untuk bisa berjalan bersama-sama. Selamat merenungkan bersama-sama, selamat mencintai gereja, Tuhan memberkati kita semua. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghayati kesatuan iman kita dengan semua orang percaya di seluruh dunia sejak zaman dahulu, kini dan yang akan datang dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari rekan-rekan remaja sekalian, kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih di hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu secara online dalam kebaktian minggu kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami mau menaikkan doa kami dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk rekan-rekan remaja kami Tuhan yang di masa-masa ini, saat-saat sekarang ini mereka memasuki masa akhir semester. Rekan-rekan remaja yang akan mengikuti ujian mereka, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memampukan, agar Tuhan mereka boleh melakukan yang terbaik untuk setiap mata pelajaran yang diujikan bagi mereka dalam penilaian akhir semester mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap rekan-rekan remaja biar mereka juga punya kesehatan yang datangnya dari Tuhan dan mereka juga boleh terus dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki. Kami juga mau berdoa Tuhan khususnya untuk setiap pengurus yang ada di Komisi Remaja Maulana Yusuf, Tuhan yang boleh mampukan masing-masing dari pengurus untuk tetap berkontribusi dengan baik, tetap sehati dan sepikir dalam menjalankan setiap hal yang mereka rencanakan dalam kepengurusan ini. Biar kiranya setiap pengurus yang ada boleh terus disemangati, punya komitmen yang teguh dalam pelayanan yang boleh mereka ambil, dan setiap remaja yang ada di Komisi Remaja Maulana Yusuf juga boleh satu hati, saling bersekutu dan membangun satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami yang dekat maupun yang jauh daripada kami. Kiranya Tuhan juga yang terus boleh menolong, menjaga dan menyertai keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Hari-hari kami percaya Tuhan yang boleh terus menuntun kami untuk boleh semakin dimampukan menunjukkan cinta dalam ekspresi kasih kami, dalam tingkah laku kami, dalam setiap sikap kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kiranya setiap orang boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami di masa remaja kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ini doa kami serahkan dalam Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal dalam hidup kita, berkat-Nya yang tak terhitung jumlahnya.
Untuk itu, marilah kita menaikkan syukur kepadanya melalui persembahan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12 tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap pemberian yang Kau berikan bagi kami dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami ketika kami boleh mempersembahkan apa yang hari ini kami boleh berikan. Biarlah persembahan syukur yang boleh kami lakukan ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya bagi pelayanan di Komisi Remaja di tempat ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang.
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari rekan-rekan remaja sekalian, kita menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Harus melayani